Baik Romo Dwi, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk pertemuan Prapaskah yang kedua dengan tema harapan. Mari kita sama-sama hening sebentar, kita akan mulai pertemuan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu semua nanti menyanyikan bagian umat di tempat masing-masing. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ibu Ervin akan memimpin doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan dan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul dalam pendalaman iman ini. Kami hendak mendengarkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah telinga dan hati kami supaya kami dapat mendengarkan dan meresapkan sabdamu hingga berbuah. Semoga sabdamu meneguhkan dan menguatkan pengharapan kami untuk menjalani hidup dalam keadaan apapun. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul kembali untuk mengadakan pendalaman iman dengan tema harapan. Kita tahu bahwa kepada Tuhanlah kita senantiasa berharap bila kita menghadapi persoalan seberat dan seburuk apapun dalam hidup kita. Sebagai umat beriman, kita menggantungkan harapan pada Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai dan menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian, asal kita percaya dan berharap pada pertolongannya. Kita dengarkan bacaan dari Yesaya. Silahkan Bu Yayen. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, sekarang open mic semuanya ya, open kamera, mic, silakan. Kita sekarang ya. Sekarang ada harapan berdasarkan bacaan budaya, jangan takut. Nah, mari sharing sekarang ini soal takut Bang ya. Sekarang ini silakan Bapak Ibu boleh siapa saja kita sharing di sini. Silakan open mic-nya. Pasti semua takut dan pernah bimbang ya. Oke, bisa disiarkan mungkin di sini ya.
Kenapa Bapak pernah takut, Bapak pernah ya, takut dan bimbang. Silakan dioper aja mic. Silahkan yang mau mulai dulu. Semua pernah takut? Pasti ya. Silahkan. Ini ada, ini siapa? Ibu Christine. Ada Ibu Christine? Ya, Ada. itu kameranya yang terbuka yang diam. Iya, dibuka Bu Christine. Apanya, Ya, nggak Bu Isti? apa-apa. Kameranya, Suaranya Bu. jelas. Tekan apanya? Kamera di handphone ya? Kamera. Ya, Oh, itu ada diklik aja. diklik. Diklik aja gambarnya tengah-tengah. Nah, nanti di bawah ada muncul gambar kamera. Oh, dan baik weh. Pernah merasa takut dan Kan baik. bimbang ya pasti ya. Semua orang juga Ya, bisa takut ya, sering sekali ya kalau sebagai ibu ya merasa takut, ya merasa cemas kalau melihat anak-anak, ya perkembangan anak-anak juga takutnya kebawa nggak benar kalau waktu masih anak-anak kecil apa. Setelah dewasa juga merasa takut dan khawatir itu pasti ada ya. iya. Jadi merasa takut itu karena ya pergaulan sekarang tuh. Jadi di rumah sih udah dididik benar, takutnya di luar kan jadi nggak benar gitu. Jadi ya semua juga pastilah merasakan kalau sebagai ibu yang anaknya udah gede-gede apa. Ya puji Tuhan sekarang anak-anak udah punya keluarga masing-masing. Ya tapi merasa takut ya pasti aja. Tapi ya selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa untuk anak-anak. Begitu aja. Oke, terima kasih Bu Christine. Berarti takutnya lebih sering berhubungan dengan anak-anak ya. Kalau ada hubungannya sama anak, rasa takutnya muncul gitu ya. Oke, terima kasih Bu Christine. Yang lain silahkan. Yang lain berani-berani semua kayaknya ya. Saya juga sama ya, Andri, seperti Ya, Bu yang mirip Yeyen. Christine juga lah. Sebagai seorang ibu, lebih saya juga sering merasa takut dan khawatir, bimbang, takut untuk ketidakpastian nanti gimana ya gitu, masa depan kita semua ya. Kadang khawatir juga nanti anak kita aja begini, nanti anak-anak gimana ya masa depan nanti gitu, kehidupan nanti tuh lebih gimana. Kadang kehidupan dunia di luar yang lebih menakutkan kan saya teh. Dan bimbang juga saya, apakah saya juga udah sungguh-sungguh, udah betul membimbing anak-anak saya sendiri. Itu juga kadang suatu kebimbangan dalam hati saya. Kadang dilema, kadang anak udah tambah besar tuh, ya tidak cocokan tuh ada ya. Jadi tapi saya ingat ya, Tuhan juga memberi saya mengaruniai saya anak yang dipercayakan oleh Tuhan untuk saya, untuk yang jadi suami saya. Saya percaya Tuhan pasti menjaga kehidupan kami semua, asalkan ya kita tetap selalu setia pada Tuhan, ingat akan kasih-Nya, janji Tuhan itu kan ya. Jadi apapun yang dihadapi di depan kami, maupun suka maupun duka maupun apapun yang menakutkan, tapi kadang selalu ingat akan janji Tuhan itu selalu menuntun kami. Ya udah jalan aja, sehari berjalan. Ya sejak ini pandemi beginilah, Dri. Kadang tuh udah nggak kerasa ya 2 tahun gitu ya.
awalnya tuh aduh gimana gitu ya. Aduh gimana gitu, belum ekonomi ya, belum anak-anak. Banyak banget lah khawatirannya, kadang nggak bisa tidur. Aduh rasanya teh gimana gitu ya. Waduh pada hayo. Tapi ya sehari dicoba aja jalani terus dengan berusaha lah selalu jalan yang ini aja lah, di bagian dengan tangan aja lah gitu, terus aja berjalan selalu untuk dijaga aja gitu ya, gitulah nanti gitu. Ya, terima kasih Bu Yeyen ya. Tadi dari Bu Christine sama Bu Yeyen ya sama, jadi di samping mengungkapkan takut dan bimbangnya soal apa, langsung juga nyambung karena ini di bukunya juga panduannya begitu. Setelah tahu takut dan bimbangnya soal apa, kira-kira janji Tuhan kepada kita apa? Ini sama, udah langsung dijawab ya. Harusnya pertanyaan next, tapi kayaknya mending begitu aja deh ya. Takutnya di mana, soal apa, bimbangnya di mana. Nah, lalu kira-kira pernah mendengar entah dari kitab suci, entah dari manapun, rasanya kok Tuhan masih melindungi kita gitu, masih kita ingat janji Tuhan yang akan melindungi kita gitu ya. Oke, Bu Christine tadi sama tentang anak juga, Bu Yeyen juga sama soal anak gitu ya. Cuma Bu Christine anaknya 4 laki-laki semua, Bu Yeyen anaknya 2 perempuan semua gitu ya. Oke. Baik, silakan yang lain. Silakan yang lain. Oke, dari Bu Isti silahkan, Bu Isti. Oh, baik. Kalau saya itu mungkin waktu pindah ke Buana itu kan masih asing ya, masih asing dan terasa jauh gitu ya Pak Andri ya. Terasa jauh, kemudian kebetulan itu yang di blok saya itu yang aktif, maksudnya rumahnya ada terus penghuninya itu pojok dan pojok saya, itu namanya Pak Asep dan saya. Sebelah rumah saya itu sepi, nggak ada penghuninya. Depan itu juga sepi, sebelah tengah itu sepi karena orangnya sering ke perintis. Jadi yang ada kehidupan hanya pojok dan pojok gitu ya. Jadi ya kalau sudah masuk rumah ya sudah gitu. Kemudian ya awal-awal ya wah ini agak jauh rumahnya. Terus kadang kalau kegiatan malam juga harus pergi malam. Kemudian tapi lama-kelamaan tidak merasa takut. Pernah juga bapak-bapak yang di perumahan itu awal-awal ya ketika tahun 2013 itu, Ibu Isti kalau perlu dijemput nanti kami jemput ke bawah. Terus, tapi kan nggak mau merepotkan orang ya, masa tiap hari dijemput sama bapak-bapak gitu. Akhirnya nggak Pak, sudah akhirnya biasa jadi tinggal di rumah itu sudah kerasan gitu ya, dan akhirnya tetangga-tetangga juga sekarang lebih hidup lagi karena ada penghuninya, jadi tidak seperti dulu saya sendiri sebelahnya sawah, enggak, sekarang sudah ada kehidupan dan ya itu tidak takut pulang malam, kadang malah pulang pagi ya, kadang pulang pagi malam tidak menjadi takut. Pernah satu hal itu ya, ini nggak tahu mistis atau apa ya, itu tuh saya tidur ya agak sore kemudian keluar pintu, ada yang memanggil Bu Isti, terus saya kan keluar ya, ada apa Pak? Dikira itu Pak Dedi yang suka ya bertemu. Ada apa? Kok nggak ada? Saya cilang-cilang. Ini kok nggak ada orang ya? Ini siapa yang memanggil? Oh ya udah, positive thinking saja. Mungkin mau kenalan dengan saya, jadi merasa saya diterima gitu mungkin ya. Tapi sejak terus diberkati Romo Heri, udah nggak apa-apa. Cuma itu jadi ketakutan ya. Waktu awal itu memang saya keluar terus ada yang manggil Bu Isti. Saya tengok nggak ada orang gitu kan. Terus sepertinya Pak Dedi yang memanggil. Kemudian ditanyakan kan pada hari Pak Dedi waktu itu manggil saya enggak Bu Isti. Oh berarti ya hal-hal lain gitu ya. Tapi tidak menjadi masalah sekarang saya walaupun di rumah sendiri juga saya percayakan saja pada Tuhan yang selalu menjaga lah gitu ya, walaupun malam hujan tidak apa gitu.
bagi saya sekarang sudah nyaman ya, karena tetangganya kanan kiri sudah penuh begitu, Pak Andri. Mungkin ketakutan awal saja ketika saya pindah. Wifi yang orang ayah. Ada upah-upah. Kata orang mama. Iya, terima kasih Bu Isti. Oh itu si Andri yang ngomongnya. Kejiganya. Silakan. Ya pentingnya. Mumpung Orang minang mangi. ya, mumpung kita ada keting. Silakan yang lain. Siapa nih? Bu Dema silakan. Ada yang mau di-sharingkan? Oh nggak asup sih. Ini buku nada. Jam genap mulainya. Mungkin semua ibu-ibu sama ya. Kalau khawatir soal anak-anak, gimana nanti masa depannya, apakah mereka akan bisa memilih jalan yang baik, punya kehidupan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, dan tetapi iman Katoliknya. Tapi ya itu lagi, kembali lagi ke diri sendiri mungkin. Yang penting kita harus percaya, yakin sama Tuhan ya. Bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik buat kita yang percaya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Dema. Siapa lagi? Silakan. Yuk. Oh itu Andri, yang Redmi itu kayaknya Tante Iing Gardena. Ngomong ke. Ibu Iing. Nah, iya Ibu Iya, Iing. kemarin kan nanya siapa, kayaknya itu Tante Iing. Tanya. Iya, betul. Malam Ci Iing. Selamat Halo. malam. Wih, Videonya, kameranya boleh dibuka tuh. kameranya Ayam, halo. di bawah I. Di dia, di tengah. Di tengah. Di dia set di dia. Nah, ayah pasti iya dibuka. Ini asupan itu. Nek. Wah, Ya, pencet di dia. Oke, Keluar tidak iya. apa-apa. Jadi pencet. Ya, ya tidak udah. apa-apa, gelap-gelapan. Yang penting suaranya terdengar ya. Oke, baik. Lagi yang mau sharing? Cikajangan. Ada Egi, ada keluarga Pak Lunardi. Silahkan, siapa yang mau sharing? Oh, Ya udah saya aja, jadi Pak Andri. itu kita keluar si tikus. Oke, Mas Egi, silakan. Tadi kan ini saya mungkin mewakili yang muda-muda. Jadi kalau tadi kekhawatirannya kebanyakan tentang anak gitu. Kalau saya sih tentang karir ya. Nah, Jadi dulu sebelum saya di sini, saya di Surabaya. Ya pekerjaan sudah mapan lah ya. Maksudnya walaupun kerja tiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Walaupun monoton, tapi ya setidaknya udah ada jaminan cukup lah ya gitu. Nah akhirnya saya sempat ada penawaran untuk buka usaha di sini, pertanian di sini. Itu sempat excited banget, tertarik banget karena saya dulu kuliahnya di pertanian, jadi wah pengen nih sesuai dengan bidang saya gitu kan. Tapi untuk meninggalkan kehidupan yang di Surabaya yang udah enak gitu kan ya, yang udah enak dan pekerjaan juga sudah di ya pokoknya pekerjaan tuh enak lah, udah diatur, jadi tinggal ngelihat aja lah pekerjaannya gitu. Sedangkan kalau di sini kan harus dari awal lagi, terus bersosialisasi dengan orang lagi, dan apalagi kan kalau di Cikajang mungkin kan bukan mungkin ya, di Garut juga kita kan sebagai minoritas ya. Nah itu kan agak sedikit susah gitu lah ya untuk menempatkan gitu, sempet takut. Dan dari sebenarnya yang takut bukan saya aja, orang tua saya juga takut gitu awalnya. Wah kamu gimana nanti di sana dengan orang-orang yang kan kita belum tahu ya, maksudnya cuman kan kelihatannya nanti keras atau gimana gitu kan, takutnya nanti kamu sebagai minoritas di sana gimana. Nah akhirnya tuh ya udahlah, kalau namanya anak muda mah tabrak-tabrakin aja lah gitu kan, nanti gimana nanti lah.
kumaha engke gitu kan. Nah akhirnya ternyata semenjak di sini ya nggak tahu gimana ya, ketemu Eyang, terus habis itu ketemu orang-orang lain di Cikajang yang akhirnya, oh ya sudah, ternyata ketakutan saya nggak terbukti sampai sekarang gitu. Jadi yang tadinya gimana ya, yang tadinya takut akan bersosialisasi dengan orang nanti udah kelihatan, wah ini orang Kristen nih begini, ternyata juga enggak gitu kan. Jadi sebenarnya sih mungkin ketakutan hal yang lumrah sebagai seorang manusia gitu ya. Kita semua pribadi apapun itu, ketakutan kita. Cuman kalau misalnya kita nggak mencoba, itu kemungkinan kita tahu itu 0% gitu. Jadi kita nggak bakal tahu sebelum kita nyoba gitu. Jadi daripada nantinya menyesal, jangan sampai ketakutan kita itu membatasi kita gitu. Kalau saya sih gitu sih Panti. Jadi lebih ke prinsip hidup saya dulunya tuh saya takut gitu. Jadi pokoknya mah apa aja saya jalanin, pokoknya yang menguntungkan saya lah gitu. Kalau nggak menguntungkan saya nggak mau nyoba gitu. Sedangkan di sini ya, kalau saya nggak nyoba, anggaplah saya kemarin tuh takut gitu ya. Udahlah kerja aja di Surabaya, udah enak di kota besar gitu kan, nggak jauh dari mana-mana atau gimana gitu. Kalau saya nggak nyoba, saya nggak bakal ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini gitu. Nggak bakal ngerasain apa yang baru di sini, dan mungkin sampai sekarang saya nggak bakal bisa bahasa Sunda juga mungkin. Nggak bakal ngerti kalau dibohongin orang lagi beli peyem di puncak gitu ya, atau beli gemblong di puncak dibohongin, kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang sih, ya gitulah kalau saya dari saya Pandri. Gitu. Oke, Mas, kalau di saat ketakutannya itu ya ada ingat sama ya Tuhan bakal nolongin gitulah. Nah itu ada pengalaman seperti itunya nggak? Kalau itu sih saya udah dari kuliah ya Pak Andri. Jadi waktu kuliah itu kan saya di Jogja. Jadi udah keluar rumah juga, jauh bahkan dari rumah saya di Tangerang, Ciledug. Itu ibu saya tuh cuman pesan kamu dari hari Senin sampai Sabtu kamu kuliah, berkumpul dengan teman-temanmu atau gimana, luangkanlah waktu 1 sampai 2 jam ke gereja tiap minggu. Awalnya itu saya sih mikirnya kayak, oh ya udahlah formalitas aja ke gereja gitu. Cuman ya akhirnya juga kebawa sih. Maksudnya kebawa dalam artian ya saya udah memenuhi kebutuhan jasmani dalam 1 minggu gitu. Ya kenapa enggak? Saya juga butuh refreshment di rohani gitu. Dan yang paling saya ini sih waktu kuliah ya, karena kuliah waktu di Jogja tuh banyak banget gua Maria kan. Jadi waduh, itu pengalaman yang benar-benar beda sih. Karena mahasiswa nggak bisa tidur kan, jadi kadang-kadang jam 10, jam 11 kita lagi nongkrong, kemana yuk, Sendang Sono. Ya udah gitu, awalnya sih ke Sendang Sono makan sengsu gitu-gitu kan. Nah, tapi awalnya pengennya makan sengsu, tapi di sana malah jadi doa, malah ziarah. Jadi kadang-kadang jadi sesi curhat sama teman-teman kayak gitu, yang suasananya tuh bener-bener menarik lah gitu sih. Jadi kayak pas lagi kita takut atau apa, ya kalau saya sih bener-bener megang dari ibu saya aja pesannya bahwa ya kalau misalnya emang kamu bimbang atau apa, cobalah berdoa, atau misalnya ya berdoa lah gitu. Pokoknya ya udah diem aja, kalau misalnya kamu nggak bisa doa, bikin tanda salib, udah diem, terus habis itu bikin tanda salib lagi. Ya kayak gitu sih yang pesannya ibu saya sih. Gitu, Pak Andri. Oke, Mas Eki, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Malam ini kita ngobrol soal mengungkapkan apa kita pernah takut di mana, kapan gitu ya. Silakan, masih banyak waktu, silakan. Mungkin Andri dari saya, kalau zaman sekarang kan COVID masih ada ya. Semua tuh pada ketakutan. Seperti kemarin ini di gereja udah duduk berdua, jauh-jauhan jarak, jaga jarak. Tapi di belakang ada yang flu. Jadi udah pakai masker juga. Alah, aya nu flu di tukang kumaha ya. Geser duduknya. Ya merasa takut. Kalau sekarang kan flu jadi masalah gitu. Kalau dulu mah orang flu kan ketularan ya biasa. Kalau sekarang flu, batuk, sakit tenggorokan kan jadi COVID.
Jadi merasa kalau zaman sekarang tuh banyak khawatirnya lah ya. Iya. Kalau dengan situasi COVID sekarang tuh. Malah Iya. banyak yang nggak pakai masker juga kalau di luar. Iya. Iya, ya, oke. Ya, saya kira yang lain juga setuju ya kalau soal COVID ini. Jadi saling curiga gitu ya, saling takut, saling curiga. Gitu. Termasuk di gereja, apalagi di gereja gitu ya. Oke, terima kasih Bu Christine. Yang lain ada siapa aja di sini? Oh, udah nambah tuh. Jadi silakan. Pak Agus, Pak Agus silakan. Kalau nanti Ya, Pak Lunandi silakan. ya kami selaku pedagang merasa terhimpit lah gara-gara pandemi ini. Apalagi kami lihat banyak yang teman-teman yang pada gulung tikar, kami sendiri khawatir gitu. Cuman kami keluarga di sini di Cikajang ya merasa apa ya, kita harus ingat janji Tuhan itu yang tidak akan membiarkan umatnya menjadi sengsara gitu. Pasti akan menolong. Ternyata sampai saat ini ya kami walaupun kembang kepis masih bisa cuma itu. Udah Pak ya? Iya, oke. Terima kasih, Koyong. Iya. Ya. Dari Pak Agusnya mungkin ada sharing? Kasih ya sama tadi yang pertama Bu Christine, Ibu Dema, Yaya juga ya, sama aja lah intinya gitulah. Takut akan anak juga, masa depan anak. Jadi kira-kira mungkin kumaha atau kubangke. Terus sama ada juga hubungan sama Ibu Sri juga sama lagi. Sejak saya kan dulu kan di Garut, sekarang pindah ke Ngamplang, udah berjalan 4 tahun sih. Aku juga merasa takut sih. Rumah sendirian, banyak pohon-pohon situ. Malah sekarang Pandi nggak apa-apa nih curhat ya. Pas mau Oh, nggak kesini, apa-apa. Nggak apa-apa. pas kesini, saya cari dari Garut, ada ular Pandi. Nyari ular dulu kan. Ada ular hitam, ular air sih. Saya sampai panggil tetangga. Dari dulu sampai di ular itu jebrot. Oh. Ular, aduh, ular itu tapi nggak masuk ke rumah sih ularnya. Ada di pekarangan, ya tapi nggak takut ya. Banyak karena kan banyak pohon-pohonnya. Belakang pohon, samping kiri pohon, gitu. Ya, bang gitu. Intinya sama lah yang dicari tadi. Ya, mungkin ada ininya apa? Pada saat takut itu ya, gimana ingat Tuhan, ingat janji Tuhannya itu bisa di-sharingkan gimana? Janji Tuhan, saya sih percaya sama Roh Kudus ya. Percaya sama Bunda Maria pasti melindungi kita. Itu aja. Iya, oke. Terima kasih, Ko Fong. Baik. Yang lain, silahkan. Masih banyak waktu. Ada siapa aja nih? Ada. Oh, ada Bu Pimei juga ya? Bu Pimei, Cecilia. Ada dari tadi. Iya, dari tadi. Silakan, mau sharing? Silakan. Tapi nggak bisa masuk. Makasih. Ya, ini udah masuk. Ini baru nanya sama saudara gimana caranya. Baru bisa masuk sekarang. Oh. Ya. Ya, puji Tuhan bisa masuk. Makasih ya. Silakan Bu Pimei. Ya, baru sharing yang mana ini? Halo? Ya, sharing aja apakah pernah
pernah merasa takut selama kalau ya pandemi, selama menjalani kalau buat kehidupan? saya mah ya Hmm. merasa takut mah enggak ya. Soalnya saya juga pandemi tinggi juga saya mah jalan-jalan belanja gitu. Tapi saya selalu dengan doa. Tuhan saya lindungin saya walaupun saya keluar tapi Tuhan yang ngelindungin. Saya minta dijauhkan dari segala yang tidak baik gitu. Begitu. Oke. Cuman kalau dampak ekonomi terasa apalagi sekarang lebih-lebih gitu. Hmm. Dah, itu aja. Baik, terima kasih Bu Pimei. Silahkan yang lain, masih banyak nih. Oh, ada siapa nih? Oh, ada Ko Martin. Silahkan Ko Martin mau sharing. Ko Martin silahkan. Sebentar. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Ya kalau saya sih namanya orang pasti ada aja merasa takut. Cuman karena kita percaya sama Tuhan, jadi semuanya itu jadi diringankan ya. Ya walau lagi pandemi, toko sepi, tapi kan semua juga sepi sama kalau kita mikirnya negatif, malah stres, malah sakit, tambah repot. Jadi udah aja jalanin aja, percaya sama yang di atas, tetap berbuat yang terbaik, udah itu aja. Ya sekian mungkin dari saya. Oke, terima kasih Ko Martin. Baik, yang lain ada Kiara. Kiara ini, oh Lian ya. Mau sharing? Silahkan. Lian. Ya merasa takut manusia mah pasti ada ya, apalagi ketika diberi cobaan yang di luar kendali kita. Misalnya kayak orang tua sakit atau ada teman yang sakit parah gitu. Kita kan sebagai manusia itu nggak bisa apa-apa gitu. Tetapi malah di saat itu tuh kadang jadi ngerasa pas kita takut, kita tidak berdaya, nggak ada harapan tuh malah jadi semakin sadar akan kuasa Tuhan gitu. Jadi lebih bisa berserah gitu. Malah kadang tuh dikasih lihat jalan yang nggak kepikiran oleh kita gitu. Kadang dikasih mujizat juga sama Tuhan gitu. Jadi maksudnya kita lebih merasakan bahwa jalan Tuhan itu paling indah. Waktu Tuhan itu emang yang terbaik gitu. Kita sebagai manusia itu hanya bisa pasrah, berdoa gitu. Malah kadang di saat saya ngerasa saat saya sungguh berserah kepada Tuhan, misalnya berdoa, novena atau rosario, malah jadi ngerasa jadi lebih tenang gitu, jadi lebih percaya bahwa benar Tuhan tuh pasti udah ngasih jalan yang terbaik apapun itu hasilnya gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Lian. Oke. Silahkan. Yang lain silahkan. Ada siapa lagi di sini? Ada. Oh, ada Ibu Seli. Silahkan. Ibu Seli Linawati. Apa kabar? Sehat? Semoga selalu sehat ya. Bu Seli silahkan. Mau sharing? Sehat. No comment lah. No comment dulu. Oke. Nggak apa-apa. Oke, yang lain silahkan. Ada siapa lagi di sini? Bu Tini, silahkan Bu Tini. Ada Bu Tini nih. Bu Tini silahkan. Mau sharing?
Oke, belum hadir. Ya, mikrofonnya Bu Tini Siapa belum lagi di sini? dinyalakan. Mikrofonnya. Ada Bu Tini? Mikrofonnya. Kameranya udah on ya? Oke, saya nggak bisa lihat ini. Bu Isti bisa lihat? Bu Tini saya nggak bisa Ya, geser. ada. Bu Tini silahkan. Sudah nyala kok mikrofonnya Bu Tini. Oke. Tapi kok nggak ada suara? Sebentar sama Erik. Belum nyala, belum ada suara, sudah itu sih. Sudah tidak. Oh ya, sudah nyala ya. Ya, Tapi belum terdengar. tes. Ada Bu Tini? Belum. Ya, oke. Ada kendala teknis kah? Ya, oke. Nggak apa-apa. Di pas dulu aja ya. Andri, Oke, yang lain? Ya. sambil tunggu Bu Tini, kalau yang saya sekarang lagi kepikiran ya, kalau untuk pengalaman saya pribadi, kayaknya kalau bimbang takut kayak karena saya jarang, kalau di agama lain mah mungkin sering nyebut gitu ya. Kalau yang pengalaman saya memang saya jarang, harus sedikit-sedikit ingat Tuhan gitu. Harus menyebutkan doa-doa kecil yang spontan. Jadi dalam sehari tuh nggak mesti harus nunggu nanti doa khusus jam berapa gitu. Tapi kan kalau kita ngehadapin sehari-hari tuh tiap jam ada aja gitu yang pikiran lewat, yang kurang bermanfaat, yang kurang positif. Nah, mungkin kalau saya ke diri saya sendiri mau mencoba buat doa-doa kecil yang spontan gitu, yang sedikit-sedikit nih, ya Yesus kasihani aku gitu, atau nyebut ya Tuhan bantu malaikatnya tolong utus. Nah itu tuh kayaknya kurang kalau di, ya nggak tahu kalau yang lain mungkin ya, kalau saya sih kayaknya kurang terbiasa dengan hal-hal itu. Mungkin harus lebih dibiasakan untuk nyebut gitu. Dan sedikit-sedikit ingat nyebut, jadi membantu buat apa, menghilangkan kebimbangan, rasa takut. Jadi ingat Tuhan tuh selalu ada. Ya gitu aja. Bu Tini mungkin bisa lanjut. Iya, oke. Terima kasih Bu Dema. Bu Tini sudah bisa masuk? Nah, tes dulu Bu Tini. Belum ya? Belum Bu Tini? Belum ya? Ya, oke. Nggak apa-apa. Oke. Jadi, Bapak Ibu semuanya udah sharing ya. Jadi masing-masing punya pengalaman pernah. Oh, sudah bisa. Bu. Oh iya. Ada. Nah, oke. Sip. Ya, silakan Bu Tini. Jangan dipencet. Jadi gimana? Ini udah masuk? Masuk, sip. Ya.
Terima kasih. Silakan. Sebetulnya apa yang mau dibicarakan ya soalnya udah dijawab semua sama Bu Dema, Bu Yeyen. Kalau masalah kebimbangan atau ketakutan tuh sama aja ya, apalagi seorang ibu. Awalnya mungkin dari pertama menikah juga kita udah mulai merasa takut untuk mengarungi bahtera rumah tangga ke depannya. Tetapi saya percaya justru dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami itu sangat menguatkan, apalagi setelah saya mulai melakukan pelayanan di gereja itu lebih menguatkan lagi. Dan kalau masalah ketakutan perekonomian 2 tahun ini juga sangat banyak persaingan, apalagi dagang dan juga pandemi juga dampaknya memang berat sekali bagi kami. Tetapi memang karena kita percaya sama Tuhan dan juga kita jalani aja, kita serahkan, pasti semuanya dapat kita jalani dengan baik. Dan saya percaya juga Tuhan selalu memberikan jalan. Itu yang menjadi kekuatan saya. Itu aja Pak Andri. Terima kasih, maaf ya agak macet. Terima kasih Bu Tini. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, nah kira-kira ya, apa kita semua yang hadir di sini sama nggak ya sama saya? Kira-kira kalau Romo tuh pernah punya rasa takut nggak ya? Iya, kita dengarkan ya Siapa Pak yang Andri. setuju sama saya? Iya, penasaran nih. Romo silahkan, mungkin bisa sharing Romo. Iya, maaf tadi outcam. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Tadi ada yang bercerita bahwa ya sebagai manusia biasa, rasa takut itu wajar dan pasti dialami oleh siapapun. Saya juga masih manusia biasa. Ya. Belum berubah sedikit pun. Rasa takut itu malah sering, tidak hanya jarang ya, sering. Kalau takut yang sederhana itu saya takut ulat, daripada ular saya takut ulat. Kalau lihat ulat saya biasanya lari terbirit-birit. Kalau lihat ular mah biasa aja gitu. Karena pernah trauma dengan ulat ya. Saya pernah kena ulat bulu, satu badan itu jadi gemuk tiba-tiba. Tanpa suntikan hormon tapi gemuk tiba-tiba. Ya gemuknya udah nggak kira-kira. Karena satu badan waktu masih kuliah. Jadi sekarang kalau lihat dulu waktu ada peristiwa ulat bulu nyerang di Jawa Timur ya, di semua, di pohon, sampai ke rumah-rumah itu, saya kalau lihat tayangan TV itu saya langsung matiin, karena kalau lihat itu saya pasti langsung gatal-gatal, gitu, trauma sampai sekarang. Tapi sudah berangsur-angsur, sudah agak lumayan lah. Paling kalau lihat ulat bulu yang bentuknya sudah aneh, ya cuman agak kaget sedikit aja, gitu. Tapi nggak sampai lari sih. Gitu. Kalau dulu bisa sampai lari. Tapi kalau yang pengalaman yang paling rasa takut yang paling pernah saya alami itu takut mati. Ya, beberapa kali sudah saya sharingkan ya, saya pernah mengalami sakit yang cukup parah waktu itu. Waktu tahun 2016, 2015 akhir sebenarnya mulainya. Lalu dilanjutkan awal 2016 itu memang berangsur-angsur, lalu sampai dengan merasa bahwa badan sudah nggak tahan lagi, sudah nggak kuat lagi. Sampai waktu itu saya sempat mengatakan, Tuhan saya sudah menyerah, saya sudah tidak bisa lagi melanjutkan hidup karena situasinya sudah sangat berat waktu itu. Waktu itu saya masih ingat waktu hari yang ke-5, opname yang kedua di Boromius itu saya sudah nggak tahan dengan sakit saya. Lalu dikunjungi Bapak Uskup ya, Monsignor Anton waktu itu. Monsignor Anton sampai prihatin lihat saya
sangat kayak keprihatinan yang dalam sekali. Lalu sempat berbisik kepada saya karena waktu itu saya sudah setengah hidup setengah mati lah gitu, sudah badan udah nggak karu-karuan. Mas Ronto berbisik ke saya, Romo, kalau Romo merasa perawatan di sini kurang, Romo bisa memilih alternatif lain. Apakah Romo memiliki alternatif tempat untuk perawatan lebih lanjut? Apakah di Jakarta atau mau di luar negeri? Silahkan diputuskan saja begitu. Nanti akan diupayakan yang terbaik begitu. Lalu saya mengatakan dengan suara yang lirih karena sudah ngomong pun juga sudah susah ya, karena ngomong sedikit batuk ya. Lalu batuk dan muntah-muntah begitu. Lalu saya mengatakan, Monsieur, untuk berpikir saja sudah nggak kuat ya, apalagi memutuskan sesuatu yang penting. Boleh nggak saya tetap di sini saja, karena saya untuk bergerak saja badan sudah nggak ada kekuatan gitu. Akhirnya Bapak Uskup dengan sedihnya mengatakan, ya sudah, kalau Romo memilih untuk tetap di sini, moga-moga ada mujizat begitu. Lalu beliau berdoa, lalu saya ditinggal sendiri. Waktu itu ada keluarga besar saya sedang berkunjung, memang semua keluarga besar itu datang, kecuali bapak saya yang nggak berani datang masuk ke ruangan karena melihat saya situasinya sudah cukup parah, nggak tega begitu. Lalu dari situ justru ada banyak berkat yang saya alami. Ya, bapak saya dulu perokok berat, melihat saya yang punya sakit paru-paru yang sangat akut, bapak saya kemudian berpikir ulang tentang kebiasaan merokoknya. Akhirnya setelah pulang dari Bandung, pulang ke Jawa, sampai di rumah memutuskan untuk berhenti merokok sampai hari ini. Kalau saya pulang ke rumah suka saya pancing-pancing, Pak mau merokok apa? Saya udah lama nggak merokok, sudah tidak akan merokok lagi. Dia ngomong begitu. Waktu saya dengar cerita dari adik saya yang nunggu bapak di rumah itu, ya setelah lihat saya dirawat, ya karena waktu itu salah satunya adalah paru-paru yang luar biasa, serangan paru-paru yang luar biasa kuat, maka bapak saya takut dengan mengalami yang sama, ya. Padahal saya nggak merokok, bapak saya. Akhirnya saya, tetapi itu berkat ya, bapak saya tidak merokok lagi. Lalu dari situ memang pernah muncul ketakutan luar biasa. Aduh Tuhan, masa saya mati sekarang sih? Saya belum siap. Bla 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 lah ya. Berpikir tentang ketakutan tentang kematian. Jangan sekarang dulu. Saya masih banyak dosa, masih harus banyak memperbaiki diri segala macam. Berpikir itu. Dan waktu itu saya berusaha untuk apa yang dianjurkan dokter pasti saya turuti, tidak pernah saya abaikan karena memang saya waktu itu bukan pengen sembuh tapi takut mati waktu itu karena memang sudah agak sekarat. Tapi waktu itu hari kedua saya ditengok, bukan hari kedua, hari berikutnya saya dikunjungi lagi Bapak Uskup menanyakan hal yang sama, kemudian saya spontan mengatakan, boleh nggak Bapak Uskup dokternya diganti gitu. Saya minta ganti dokter. Kalau Romo minta dokter siapa? Saya menyebutkan dokternya, kemudian Bapak Uskup mengatakan sore nanti langsung dokternya diganti. Gitu. Lalu sore hari dokternya datang, semua penanganan medis itu berubah total. Cara penggunaan apa namanya? Yang oksigen itu apa namanya? Ventilator. Jadi sampai ventilator, kemudian obat-obatan untuk membasmi jamur di paru-paru, lalu untuk penanganan gula dan sebagainya itu, lalu liver itu berubah total. Lalu saya diberikan instruksi yang panjang lebar, saya Romo harus manut perubahan ini. Memang pasti ada shock, ada shock dari segi psikis, juga ada dari segi medis. Lalu saya mengatakan saya siap dok. Lalu dari situ mulai ada perubahan-perubahan, memang tidak cepat ya, tapi perubahan berangsur-angsur dan puji Tuhan ternyata
pada saat saya berani memasrahkan diri, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak untuk memanggil saya, sekarang saya siap. Tapi justru pada saat saya mengatakan saya siap, saya nggak dipanggil, saya masih diberi waktu. Begitu. Itu yang kemudian menguatkan saya. Memang ada banyak pengalaman rohani yang ya cuil-cuilan di selama saya opname itu, tapi tidak mungkin saya ceritakan satu persatu karena akan panjang sekali. Karena peristiwa sehari per hari itu luar biasa ya. Sampai dengan pengalaman mulai pemulihan itu karena saya hobinya ngelukis. Saya itu dulu waktu masih pakai BlackBerry ya, dulu masih zaman dulu masih pakai BB ya. Itu saya pakai yang pakai ada pennya itu. Saya suka melukis, kalau saya mau mengekspresikan apa yang saya rasakan hari itu, saya melukis. Kalau enggak, saya nulis gitu. Saya melukis, tiba-tiba saya pengen melukis pohon, tiba-tiba jadi burung. Dan burungnya itu burung yang mematokin diri sendiri, keluar darah, lalu darahnya itu diisep oleh anak-anaknya itu. Burung ada yang dipakai simbol oleh Keuskupan Agung Semarang itu. Nah itu saya tiba-tiba lukisan saya itu tiba-tiba berubah dari pohon jadi burung itu, burung pelatuk itu, sama anak-anaknya yang kecil-kecil 4. Ya. Waktu itu saya merasa bahwa oh ternyata ada induk yang memberikan darahnya untuk saya hisap sehingga saya kembali pulih dari sakit yang luar biasa dan saya hidup. Dan ternyata memang pada pengalaman rohani yang pernah saya sharingkan beberapa kali itu, saya didatangi oleh 2 orang ibu hebat, satu Bunda Maria dan satu ibu saya almarhum, dalam peristiwa setengah sadar setelah saya pingsan di kamar mandi. Gitu. Dan mulai dari situ pemulihan itu mulai berangsur baik dan luar biasa sampai sekarang. Ya. Waktu itu saya 5 hari itu nggak bisa kemasukan apa-apa, air putih pun nggak bisa, karena lihat air putih saja mual dan muntah. Saya mulai belajar makan itu dari seperti bayi. Awalnya belajar minum air putih dulu yang hangat, sedikit-sedikit bisa. Kemudian saya minta buah di blender. Awalnya nggak bisa, muntah. Terus ada orang dari umat dari paroki lain, paroki Waringin itu mengirimkan itu kaldu. Saya diberikan kaldu 2 botol, saya hanya minum 1/3 botol. Sisanya nggak bisa, karena mual-mual. Terus begitu ternyata sehari saya bisa minum 1 botol kaldu tanpa makan yang lain. Lalu mulai bisa 2 botol kaldu, kemudian pengen makan yang lain, buah dulu. Tapi belum bisa makan karbohidrat ya, nasi apalagi. Lihat nasi udah mual-mual. Terus awalnya dari bihun, sedikit-sedikit. Lama-lama mulai banyak dan akhirnya bisa. Perjalanannya panjang. Saya mengalami pemulihan medis itu kurang lebih 2 tahun. Lalu pemulihan psikis itu 6 bulan. Karena setelah selesai opname pulang ke paroki, ternyata saya pikir semuanya sudah selesai, tinggal pemulihan biasa. Ternyata enggak, menyisakan tekanan psikologis ya. Saya dulu 6 bulan setelah saya pulang ke paroki, saya tidak bisa tinggal sendiri di pastoran. Saya harus ada temannya. Waktu itu kan saya bertugas sendirian di Lembang. Kemudian saya waktu itu minta ke Bapak Uskup untuk minta teman, apakah frater atau kalau ada romo ya lebih baik karena bisa menggantikan saya, karena waktu itu kesehatan masih belum pulih total ya. Jadi kalau misa itu bisa saja cuman bertahan seperempat jam, selebihnya nggak bisa bertahan karena badan udah lemas sekali. Pernah misa pagi yang setengah jam itu saya hanya 10 menit, selebihnya ya sudah saya bersandar di altar, sudah nggak kuat, turun terus dipapah sama dituntun sama umat ya, karena sudah kondisi fisik memang cukup payah waktu itu. Tapi lama-lama pulih. Waktu
pengaruh psikologis itu ketakutan untuk mengalami malam. Kalau sudah hari mulai gelap itu, saya sudah stresnya luar biasa. Saya kesana kemari, terus kamar saya ganti lampunya yang bobotnya besar, terus ruangan nggak bisa gelap. Saya pernah ditungguin ya karena seminggu ganti ya, yang menunggu itu kebetulan nggak ada. Waktu itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan saya untuk teman. Akhirnya saya bergantian itu saudara-saudara saya. Adik saya seminggu cuti kerja dari Jawa, terus setelah seminggu dia pulang, diganti ponakan saya cuti kerja, nungguin saya seminggu, nanti ganti lagi, dan seterusnya. Itu karena saya tidak bisa sendirian. Kalau sudah agak malam, itu yang beban yang paling menakutkan untuk saya. Ya. Lalu kalau sudah gelap dan sendiri, itu nggak tahu takut apa juga nggak jelas. Tapi pernah lampu mati, wah saya putar-putar di ruangan itu sampai ya luar biasa. Sampai yang nunggu pasti nggak bisa tidur karena pasti saya ajak melekan ya, karena saya nggak bisa tidur kalau sudah malam. Tapi kalau siang tenang, biasa aja. Tapi kalau sudah mulai maghrib, mau gelap gitu, wah setengah mati itu. Terus saya beberapa kali konsultasi ke dokter mengatakan, apakah Romo perlu dibantu psikiater? Tapi dokter ini mengatakan itu pengaruh obat yang dosisnya berlebihan. Begitu. Lalu saya mengatakan, dok, saya rasanya tidak perlu psikiater lah. Saya akan mencoba untuk terapi diri sendiri dengan doa, dengan baca kitab suci, dengan meditasi, begitu. Setiap hari saya upayakan untuk itu. Dan puji Tuhan, sembuh setelah 6 bulan ya. 6 bulan itu hilang begitu saja. Apa yang dulu saya alami, ketakutan itu hilang. Sekarang urat takutnya malah hilang semua ya. Nggak yang ditakutin. Kadang-kadang itu saya merasa saya nggak ada takutnya ya. Ya gitu. Beberapa kali ya saya, misalnya waktu saya baru-baru di Garut itu, saya pulang dari pondok misalnya jam 11 malam, jam 12 malam itu lewat Rancabango yang jalan potong itu. Sepi gitu, saya baru sadar itu setelah sampai di jalan raya, loh tadi kok saya lewat sana ya. Terus saya cerita kepada teman saya yang bilang ada daerah Rancabango, tapi bukan orang Katolik. Saya cerita, kemarin tuh saya lewat situ, di situ aman nggak sih? Wih, berani-beraninya, saya aja jam 6 nggak berani, jam 8 di atas jam 7 nggak berani lewat situ. Terus itu berarti saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba. Saya mungkin karena kebiasaan ya, dulu pengalaman di pindah-pindah paroki ya, di paroki-paroki yang sempat sepi, misalnya di Indramayu, saya berkunjung ke beberapa umat itu yang ada yang di kompleks kebun tebu, masuknya ke area perumahannya itu melewati kebun tebu yang berapa kilo gitu ya, sampai 6-7 kilo naik motor itu sendirian, nggak ada orang, biasa aja itu PP. Sampai yang saya kunjungi itu bilang, Romo itu nggak ada takutnya apa ya, kita aja yang penghuni di komplek ini setelah jam maghrib itu sudah nggak berani keluar, tapi Romo masih ini santai aja. Kalau saya yang saya takutin, moga-moga saya nggak ketemu ulet aja. Kalau ketemu ulet saya baru takut ya. Kalau masih ketemu orang masih bisa diatasi lah. Ya kalau ketemu hantu juga nggak bisa jangkau fisik kita ya, kita dunianya berbeda. Ya, nggak pernah takut hantu. Ya begitu lebih, dan pada intinya adalah bahwa ya pengalaman takut, pengalaman khawatir itu ya sering kali lah muncul ya. Sampai hari ini sih kadang-kadang masih muncul. Hal yang sederhana kadang muncul. Tapi kalau soal masa depan ya berharap sih masih bertahan, tidak labil lagi tapi sudah stabil, bahwa ya apa sih yang saya selalu merefleksikan, apa sih yang saya cari dalam hidup saya, apalagi saya sebagai seorang imam gitu ya. Ya bukan merasa bahwa masa depannya terpenuhi, tapi saya merasa bahwa saya mengusahakan yang terbaik, pasti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Itu saja sih.
Ini maunya diusulkan kan? Ya, ya Pak. Ya, oke, Romo, luar biasa kesaksiannya. Saya baru dengar loh. Tadi Romo bilang sudah sering saya ceritakan di sana. Saya belum dengar Romo, baru hari ini. Luar biasa ya. Dan saya kira yang lain juga setuju pengalaman Romo Dwi yang luar biasa, harus menghadapi semuanya itu, tapi puji Tuhan semuanya sudah berlalu. Baik, sekali lagi terima kasih Romo Dwi atas kesaksiannya, sharingnya. Baik, Bapak Ibu, mari sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Mungkin Bu Isti bisa membantu membacakan. Baik, kita masuk pada refleksi kateketis. Takut berarti merasa gentar terhadap sesuatu yang terjadi, gelisah, khawatir, atau tidak berani. Sedangkan bimbang berarti merasa cemas, khawatir, tidak tetap hati, ragu-ragu, atau kurang percaya diri. Kurang percaya. Jadi yang dimaksud dengan jangan takut dan jangan bimbang adalah jangan gelisah atau jangan merasa gentar dan jangan ragu-ragu. Jangan khawatir atau jangan cemas. Semua manusia pernah takut. Ya, rasa takut memang merupakan insting manusia yang ada dalam dirinya. Melalui kitab Yesaya 41 ayat 10, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak perlu takut di dalam menghadapi segala tantangan dan badai kehidupan, karena Ia akan selalu menyertai kita. Sebelumnya, manusia hidup di dalam damai dan sukacita bersama Tuhan. Tetapi saat manusia jatuh ke dalam dosa, ketakutan langsung menjadi bagian hidupnya, sekalipun mereka beriman kepada Tuhan. Orang yang menetapkan hati untuk berpegang teguh pada janji Tuhan akan mengalami ketenangan saat menghadapi segala badai kehidupan. Janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita dalam kondisi dan keadaan seburuk apapun. Saat Nabi Yesaya menyampaikan janji tersebut, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, sedang terpuruk di dalam kelemahan sampai mereka kehilangan harapan. Tuhan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, bila kita sedang merasa lemah dan tidak punya harapan, kita bisa membaca sabda Tuhan untuk kembali menguatkan kita. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tuhan kembali mengingatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, yang telah berjanji akan tetap setia, menyertai dan menolong umat-Nya. Hal itu dibuktikan dengan pembebasan bangsa Israel. Maka sangat penting bagi kita untuk terus meminta pertolongan dari Tuhan dan mengimani bahwa Ia mampu menolong kita. Mari kita terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih Bu Isti atas refleksinya. Baik Bapak Ibu, sekarang setelah kita mendengar kesaksian dari semua saudara-saudari kita di sini, termasuk juga dari Romo tadi, dan juga kita mengingat kembali apa yang Tuhan sabdakan melalui Nabi Yesaya. Baik, sekarang kita akan mencoba merumuskan aksi dan peneguhan ya. Jadi sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, satu hal yang tidak boleh hilang ketika menghadapi kesulitan hidup adalah harapan. Selalu ada harapan akan datangnya situasi kehidupan yang lebih baik. Sebab Yesus sendiri datang membawa kerajaan Allah yang memulihkan dan menyelamatkan. Agar kita semakin berpengharapan kepada Tuhan dan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kehidupan yang lebih baik, marilah kita menyandarkan diri kepada Tuhan, sumber pengharapan, dengan membangun kebiasaan membaca sabda Tuhan dan berdoa bersama dalam keluarga.
Baik, ini pertanyaan refleksi ya bagi kita semua. Kiranya kita menguatkan niat kita ya. Yang pertama adalah kira-kira kapan aku dan keluargaku akan memulai membaca dan merenungkan kitab suci bersama. Ya, silahkan ini dijawab secara pribadi saja dalam hati. Kapan aku dan keluargaku akan mulai membaca dan merenungkan kitab suci bersama. Lalu niat yang kedua, apa yang akan aku doakan untuk keluargaku? Ya. Baik, itu dua aksi sederhana yang boleh kita rumuskan secara pribadi. Namun apabila ada yang ingin men-sharingkan mungkin niatnya, ya, kapan akan membaca kitab suci bersama keluarga dan juga apa yang akan kita doakan untuk keluarga kita, barangkali ada yang mau di-sharingkan, sangat terbuka, silahkan. Saya ingat tadi Ibu Dema punya niat apa untuk nyebut, ya, mulai diingatkan gitu untuk berdoa singkat atau doa ya seperti semacam itulah kita. Mungkin mau di-sharingkan ulang, boleh Bu Dema, silahkan. Kayaknya udah ya Pak Andri, hanya waktu itu sempat sebelum Suster Maslan berangkat ke Kalimantan, kebetulan pernah pergi bareng, terus ada sharing, terus tiba-tiba jadi ada obrolan ke doa spontan itu kalau dalam kita lagi bekerja gitu, dikit-dikit kita tuh boleh nyebutin misalnya, ya Tuhan ini kalau capek gitu, aduh sambil capek, kita bilang Tuhan ini capeknya biar buat Tuhan aja, buat silih dosa atau apapun itu, tapi setiap pekerjaan sehari-hari tuh apapun yang kita lakukan tetap menyelipkan bahwa kita ingat dan nyebut gitu sama Tuhan, apapun doanya bisa minta ampun, ampunilah aku ya Tuhan gitu. Seperti itu. Jadi yang kata-kata ora et labora itu, kalau waktu dulu saya memahami ora et labora kayak oh iya kita jadi harus selalu ingat berdoa, selain kita juga harus bekerja berusaha. Tapi ternyata itu tuh benar-benar disisipin setiap detik gitu. Kita tuh sambil bekerja tuh sambil labora tuh ora gitu. Doa itu harus selalu ada. Walaupun hanya sekedar menyebut nama, mungkin ada juga devosi kepada yang orang-orang kudus, boleh juga minta didoakan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin di-sharingkan mengenai niatnya? Ada Eyang Dimitri. Eyang. Andri, ada Eyang. Ada Eyang tuh? Ada, baru bergabung. Mana? Mana namanya kok nggak ada? Yang Alana. Sebutin sih. Yang Alana. Oh, Wibisono. Oh, iya. Maaf. Iya. Selamat datang. Selamat datang gimana? Dari tadi juga. Oke, lanjut. Iya. Oke, terima kasih Pak Dimitri nih. Pak Dimitri mungkin ini yang terakhir saja sharingnya. Ya, kayaknya kalau ada niatnya ini kapan mau mulai baca dan merenungkan kitab suci, kayaknya udah lewat ya. Udah hatam kayaknya kitab sucinya. Udah nih. Ya, enggak begitulah, artinya juga bukan soal kata atau kitab suci ya. Kalau saya kira, kalau saya mah ya ngebaca itu sudah nggak perlu lagi diniatin spesial gitu mah kalau saya mah. Jadi ya saya memang agak telat masuk, jadi nggak begitu ini. Jadi saya pikir udah lanjut aja Andri, mangga saya ngikutin terus. Saya malu kalau banyakkan komentar orang tuh nggak ikut dari awal gitu. Sok Andri.
Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau di-sharingkan niatnya? Barangkali, silahkan saja. Saya tidak akan menunjuk siapa-siapa. Ada? Iya. Baik, kalau begitu, pertemuan pada Prapaskah kedua ini sebetulnya sudah selesai. Nanti kita akan tutup dengan doa penutup dan menyanyikan lagu bersama. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir secara online di sini bahwa pada malam hari ini saya bersyukur karena tema yang dihadirkan memang sangat cocok menurut saya secara pribadi dalam situasi kondisi kita, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena memang terutama situasi pandemi, ya, situasi pandemi yang memang menyebabkan segala sesuatunya tidak pasti, tapi yang jelas pasti itu memang penyakitnya itu ada, wabahnya itu ada. Lalu juga saya bersyukur juga karena di sini tadi kita bersama-sama mendengarkan sharing bahwa masing-masing memang ada ketakutan, terutama bagi orang tua khawatir terhadap anak. Ada orang tua yang khawatir anaknya jauh, tetapi sekarang dengan adanya pandemi, anak-anak bisa kembali ke rumah sebagian besar, sekolah online. Tapi memang ketakutannya muncul lagi ketakutan yang lain. Jadi memang ketakutan itu sangat manusiawi dan selalu ada di sekitar kita. Tapi dengan adanya peneguhan melalui sabda yang kita dengar tadi, dari Yesaya tadi, bahwa memang Tuhan sudah berjanji. Bahkan di perjanjian baru pun, Yesus juga sudah berjanji bahwa bahkan ketika Yesus sudah tidak ada pun, dia mengutus rohnya, Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini, luar biasa sekali, terutama sharing-sharingnya yang menurut saya sangat menyentuh, ya. Mudah-mudahan ini menguatkan kita semua, terutama tadi untuk niat, ya, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ungkapannya. Niat kita itu untuk lebih mau membaca kitab suci, mau mendengarkan sabda Tuhan melalui apa yang kita baca, dan lalu kemudian tergerak hati kita untuk kemudian berdoa, terutama mendoakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, nanti Andri, ya, boleh gak usul kita lihat tayangan video sebentar? Oh, boleh Romo. Dari Romo ya? Ya, Bu Isti, ya. share screen-nya ke itu ya, ke Romo. Sudah kok, saya kayaknya sudah dimasukkan jadi co-host ya. Oh ya, silakan. Waspada, virus bangkit. Minum Jaska. Ketiga, lega. Kelihatan videonya? Kelihatan Romo. Suara jelas ya? Saat ini situasi memaksa untuk berjarak, membatasi ruang dalam gerak, menunggu dalam waktu yang terus melaju, membuat hati berdebu hingga merindu. Pandemi yang melanda mencederai jiwa raga, mengeluh
terpenjara jauh. Ruang maya mencoba menyentuh, menguatkan hati yang mulai merapuh. Ada masa bertemu, ada waktu rindu hingga menyenduh. Ada masa bersama, ada saat tak bersapa untuk menjauhkan petaka. Ada masa hati terhiasi, ada masa harus menepi, menyendiri bukan karena benci, namun agar kita saling terlindungi. Biarlah sendiri sebagai masa melihat ke dalam diri, berefleksi untuk apa yang sedang kita alami. Biarlah dalam jauh doa yang memeluk hati, agar kelak nanti berjumpa dalam hati yang mensyukuri. Duka akan menjadi suka, luka berakhir dengan tawa, tangis akan menjadi senyuman manis, jeritan akan menjadi teriakan kelegaan, air mata akan menjadi mata air kehidupan. Hai pemain begitu, satu, terima siap kasih. hadapi tantangan ini? Baik, terima kasih Romo atas sharing videonya. Salah satu aktivitas Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini, dan semoga apa yang sudah kita sharingkan, apa yang sudah kita dengar dari sesuatu dari kita sini, dan juga niat-niat yang sudah kita uskan secara pribadi di masa mendatang, kita semakin dikuatkan, diteguhkan, lalu kemudian kita semakin siap, terutama untuk menghadap untuk sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan. Mudah-mudahan seluruh jiwa kita, mudah-mudahan dapat dengan suci murni memasuki perayaan sengsara dan juga kebangkitan Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan berdoa penutup, lalu kemudian nanti akan diputarkan sebuah lagu. Bapak Ibu bisa mengikutinya masing-masing secara pribadi. Baik Pak Fong, silahkan pimpin. Baik Pak Andi. Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami dalam pendalaman ini. Engkau berjanji akan menyertai dan menolong kami dalam menghadapi persoalan hidup. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Tangan-Mu yang memegang kami agar kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan. Kami berharap kepadamu dan percaya akan pertolongan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada penyelenggaraan-Mu, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang hari. Kami mohon berkat dari Gembala kami, Romo Dwi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita ikut nyanyikan lagu penutup. Baik sekarang dan nanti. Kalau jujur, Baik Bapak Ibu, semoga bisa bernyanyi dalam hati. Itu lagu Teise, silahkan nanti bisa diulang-ulang ya. Itu bisa dipakai untuk meditasi kita secara pribadi, untuk semakin menguatkan kita. Jangan takut, jangan cemas. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Romo Dwi yang sudah berkunjung ke wilayah kami, wilayah Elizabeth, Sisilia, Immanuel ya. Foto Mari dulu, kita Pak open Andri. kamera dulu. Ya, foto dulu Pak Andri. Foto dulu, ya. Oke, siap ya. Nah, Eyang Dim, gimana gayanya? Biasanya Eyang Dimitri nih yang suka mengarah gaya. Gimana Eyang Dimitri gayanya? Nggak bisa, itu biar Romo aja ada bagiannya sekarang. Ada Romo kan. Ada Romonya. Pak Dimitri jadi begitu. Pak Dimitri jadi gitu. Lalu Pak Dimitri loh yang heboh. Hukuman buat yang telat. Hukuman buat yang telat. Hukuman buat yang telat. Pak Dim, ayo gaya Pak Dim. Enggak tuh. Tuh Egi. Weh, Gi, lu tuh sekali Gi. Wah. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Siap. Ini saja ya. Oke. Ini Bu. Oh, yang gimana? Dua. Ini. Hah? Ya, sekarang kan pertemuan kedua. Oh, pertemuan kedua. Oh, ya gini dua. Oke, gini. Oke, dua lah ikuti Pak Ketua ya. Siap.
Oke. Wah, pada muncul semua. Satu, kayaknya heboh ya. Satu, Ya. dua, tiga. Oke, lagi Pak Andri, kayak lagi Pak Andri. Mumpung ada Romo. Sebentar saya Gaya pindahin. gogon, gaya gogon. Oke. Gimana tuh gaya gogon? Kumaha. Kumaha. Oke, kayak gimana lagi? Aduh. Tega Kayak gimana lagi nih? Tadi aja gini. Silakan bebas. Oh, kayaknya gimana? Ayo, siap. Anak-anak gimana kayaknya? Melvin? Oh, gini kan. Enggak kayak kelas 1. Kayak kelas 1 masuk kamu gini. Oke, ya udah kita ikuti kayak anak kelas 1. Siap, 1. Siap, tangannya 2. Kalau saya 1 aja ya. Ya, siap. 1, 2. Ibu Seli, ayo Ibu Seli kita bergaya anak muda lah. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke. Alhamdulillah. Makasih. Baik, Bapak Ibu jangan lupa besok hari Minggu setelah misa kita latihan kur sebentar ya untuk Sabtu Palma. Kalau besok hari Jumat, Pak. Hari Minggu. Gimana? Besok Jumat. Besok hari Minggu, besok hari Jumat. Egi Ya, kerja di diharapkan siapa ya. sih? Gaya bahasa. Egi datang tuh Egi. Lu Oke, Insya, saya pindah room insya ya. Allah, insya Allah. Ya, Romo, Oke, terima kasih, Romo. Romo. Ya, pindah room. Terima Sudah kasih. datang di kita. Ya, selamat malam. Sampai bertemu di pertemuan ketiga. Terima kasih semua. Sampai jumpa di pertemuan Andri. ketiga. Jadi seminggu sekarang ya diumumkan di lingkungan ya sudah misa ya. Ya, Latihan. sudah misa sebentar saja ya. Sebentar ya. Oke. Feren bisa, makasih ya, Feren? Be. Ya, Feren bisa, Feren. Oh, jadi Feren ya. Bisa ya? Oke. Sampai Bu ketemu Isti nanti. recordingnya ditutup itu, jangan Oh iya, direkod belum orang ya? ngobrol.